Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Ulama Menjawab. Saya akan bacakan 2 pertanyaan saja yang sudah masuk lewat Instagram. Yang pertama nanti akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Atas nama Liti akan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, dalam kondisi sekarang di mana banyak orang share perjalanan hajinya di media sosial, ini bagaimana kita menjaga keikhlasan agar tidak tergelincir dalam riya? Termasuk sejumlah artis, kemudian juga selebgram juga men-share perjalanan hajinya. Nah ini bagaimana pandangannya Ustadz Said Kutub? Fadal. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. 1 dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Niat kita haji dan umrah harus karena Allah, lillah. Kemudian juga dalam hadis arba'in, innamal a'malu bin niat. Niatnya harus diluruskan karena Allah Subhanahu wa taala. Illa btigha wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Niatnya mengharap ridha Allah, ampunan Allah, surganya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Niatnya ikhlas karena Allah. Ada seorang ahlul Quran, seorang qori, dia merasa amalnya banyak, nggak jadi masuk surga karena ingin dipamer bahwa dirinya adalah orang yang ahli dalam Al-Quran. Jadi masuk surga nggak Bu? Gagal, kadzabta, engkau berdusta. Yang kedua, ada seorang yang kaya raya, kemudian mudah sodakohnya, zakatnya, ternyata dia melakukannya bukan karena Allah, ingin dipuji manusia, menghancurkan amal solehnya. Kadzabta, engkau berdusta, ingin disebut sebagai orang yang paling dermawan. Yang ketiga adalah orang yang mujahid fisabilillah, ternyata bukan karena Allah, tapi pengen apa Bu? Ingin dipuji sebagai pahlawan, orang yang paling berani. Kadzabta, engkau berdusta, tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah. Makanya Bapak Ibu harus niat karena Allah. Ini niatkan. Kemudian terus berharap kepada Allah. Kita doakan juga orang yang haji dan umrah diterima. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabur. Doa terus setelah salat agar amal ibadah kita selama ini diterima. Salafus saleh paling khawatir merasa amalnya dikit. Yang kedua, takut sekali amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa terus, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana dan seterusnya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita dari akil balik sampai saat ini sampai wafat pun semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya perhatikan Bapak Ibu, ini ada sedikit perbedaan zaman now, betul nggak Bapak Ibu? Ya, dikit-dikit di medsos boleh nggak? Boleh, asal niatnya beresin dulu. Kenapa? Orang bahaya kalau niatnya ria pamer. Guys, mohon doanya guys, lagi sujud nih depan Ka'bah. Mohon doanya guys, ya kan? Bisa merontokkan nggak amal solehnya? Dari Hajar Aswad, dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, doanya gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah wa qina adzabannar. Kok doanya begitu? Oh ternyata istrinya ada 2. Yang pertama Hasanah, yang kedua Fatimah. Nggak boleh gitu, doanya yang benar ya. Niat harus karena Allah, haji dan umrah. Tapi kata ulama zaman now, kita harus mengikuti zaman now juga. Selama itu baik, boleh Bu. Daripada laman, cerita-cerita medsos kita ketimpa dengan maksiat dan dosa. Betul nggak Bu? Dikit-dikit maksiat dan dosa. Lebih baik Ibu lagi taklim, bagus nggak Bu? Supaya mensiarkan Islam. Haji bagus, umroh bagus, pahalanya luar biasa. Doain saya, mudah-mudahan ikhlas. Yang lain tertarik, betul nggak Bu? Udah bab riya pinggirin dulu dah. Udah kita niat karena Allah, sholat karena Allah, ibadah haji karena Allah, di medsos juga karena Allah. Mudah-mudahan semua yang Ibu posting semua diterima oleh Allah. Kenapa? Kalau enggak keisi medsos kita dengan maksiat Bu. Sekarang nih media sosial dikuasai oleh non muslim bukan Bu? Misalnya contohnya di Israel, betul nggak? Dia menguasai media semuanya, kalah kita informasinya. Tapi sekarang ini misalnya kabar gembira Palestina menang, dibantu oleh saudara kita Iran, posting di tempat yang lain, boleh nggak Bu? Di media sosial kita boleh nggak? Boleh. Islam itu menang, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, bagus nggak? Bagus. Kita lagi taklim di sini, bagus nggak Bu? Bagus, daripada isi kita maksiat dan dosa. Sholat jangan lagi sholat nggak khusyuk, keliling, betul nggak Bu? Bagus nggak Bu? Tapi kata ulama bagus lagi nih, lebih baik dia sholat kalau nggak sengaja keliling pikirannya Bu, daripada keliling mana aja kagak
sholat. Benar nggak Bu? Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah keikhlasan Amin. kita. Insya Allah. Terima kasih Ustaz Said Kutub atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan Syekhuna Syekh Muhammad Jaber yang akan menjawab pertanyaan daripada Ardi Fakih. Assalamualaikum Ustadz dan juga Syekh, pertanyaan saya, apakah setelah melaksanakan ibadah haji atau umroh dapat mengubah seseorang menjadi lebih religius? Jika tidak, apakah itu berarti ibadah haji atau umroh yang dia lakukan itu sia-sia? Syekhuna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dua syarat supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah apapun, haji, salat, baca Quran, amalan saleh apapun, kalau ingin amalan itu diterima oleh Allah harus ada dua syarat. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Seperti yang tadi dijelaskan Ustaz Said Kutub. Semua amalan kita ikhlas, tidak ada harapan selain ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya haji, umrah, ibadah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau melaksanakan dua syarat ini dalam ibadah, ibadahnya diterima oleh Allah. Kalau hajinya berlebihan, sesuai keinginan, ya ini enggak boleh. Sunnah SAW begini, cuman melembar jamrah itu 7. Gak apa-apa, saya mau 10. Nah, saya mau ini enggak boleh. Nah, selama kita ikhlas mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah haji, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus setelah haji, kata guru, kata ustaz, ulama, tandanya harusnya berubah, harusnya istiqamah dan amal saleh. Itu ciri-ciri haji yang mabrur. Tidak ada yang bisa memastikan haji fulan mabrur, haji fulanah tidak mabrur. Tidak ada yang tahu. Cuman memberikan penjelasan dari para guru dan ulama. Tanda atau cara atau ciri-ciri haji mabrur. Tidak ada yang bisa memastikan hajinya mabrur. Sia-sia. Hajinya bukan mabrur. Tidak ada yang bisa. Semua Allah yang maha tahu. Tidak ada di antara kita yang tahu. Selama hajinya ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah haji, harusnya orang itu berubah menjadi lebih baik. Kalau ternyata setelah haji baru 1 bulan, setelah itu dia balik lagi, salatnya malas, berdosa, maksiat, artinya hajinya enggak mabrur. Tidak. Kan kita dalam kehidupan kita berusaha istiqamah, beribadah. Baik setelah haji, setelah bulan Ramadan. Tapi karena banyak musuh-musuh kita. Ada syaitan, ada hawa nafsu, ada dunia. Ya. Kadang-kadang dalam perjalanan menuju kepada Allah, kita jatuh. Karena kita sebagai hamba yang dhaif, lemah. Kita bikin taat, tapi kadang-kadang berdosa, bermaksiat. Dianjurkan bertaubat. Balik lagi. Istighfar lagi. Ya Allah, sayang sekali saya malu. Sudah haji, puasa Ramadan, salat qiyamul lail, tapi akhirnya saya dosa. Ya Allah, ampunilah kami, maafkan kami. Allah suka seorang hamba seperti itu. Yang terus bertaubat dan kembali kepada Allah. Tidak mungkin seorang haji atau Ramadan ibadahnya luar biasa, dia istiqamah sempurna sesudah ibadah sampai akhir hayat. Selama kita di dunia, pasti ada kekurangan. Selama kita di dunia, pasti kita bersalah, berdosa. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah, berdosa adalah yang selalu bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Syekhuna Syekh Muhammad Jaber dan juga Ustaz Said Kutub yang telah memberikan pencerahan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang sudah berhaji dan juga bagi yang belum berhaji mendapatkan predikat haji mabrur, dan yang terpenting adalah kita mampu dan dikuatkan untuk terus menjaga keistiqomahan kita dalam menjaga predikat haji mabrur. Di akhir segmen pemirsa, nanti kita akan berdoa bersama-sama, insya Allah akan dipimpin oleh Syekh Muhammad Jaber. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.
Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah yang akan diasuh langsung oleh Ustadz Koh Denis Lim dengan narasumber kami yaitu Agung Gede. Agung Gede ini adalah memiliki postur badan yang sangat besar sekali hingga 250 kg lebih namun berhasil menurunkan berat badan hingga 90 kg. Nah, seperti apa tipsnya dan bincang-bincang serunya saksikan di program Sah Selalu Ada Hikmah. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab supaya haji yang mabrur, supaya istiqamah di jalan Allah, supaya semangat beribadah adalah doa. Selalu berdoa, munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari di akhir majlis ini kita berdoa dan mohon kepada Allah, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا الله أنفني له كمي أنفني له أرنت وكمي أنفني له سرور حاضر حاضرات أنفني له سرور مسلم مسلمات مؤمن مؤمنات ينمسه دب ينسد وفات يا الله terima haji jamaah haji tahun ini jadikan haji yang mabrur wa dhanbun maghfur wa sa'yun mashkur wa tijaratun lan tabur. Ya Allah, selamatkan jamaah haji sampai balik lagi ke tanah air. Ya Allah, jamaah yang sudah niat haji tahun ini tapi dalam takdir belum bisa, terimalah haji dan niat mereka ya Rabbal Alamin. Yang belum ke tanah suci ya Rabb, berikanlah kesempatan, berikanlah rezeki yang luas yang barakah, supaya pergi ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya Allah, yang belum niat berhaji bukakan hatinya, berikanlah hidayah kepadanya supaya bisa lebih dekat kepada Engkau ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.